Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Ayuni Buana Putri di pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, cuman kalau minggu kemarin kita kan membahas persamaan kuadratnya pakai rumus pemfaktoran. Nah, kalau untuk sekarang itu kita pakai rumus ABC atau disebut juga dengan rumus kuadratik. Nah, jadi ini rumus ABC itu ini ya, yang dikotakin di kuning. Jadi ada X 1,2. Ini kenapa ditulisnya X 1,2? Ini itu maksudnya X1 sama X2. Nah, sama dengan negatif B. Nah, ini negatif ini dari rumus ya. Jadi harus selalu dibawa. Ingat, ketika munculnya dari rumus berarti jangan pernah nggak dibawa, harus selalu dibawa. Nah, B ini nanti tergantung dari soal. Kan kemarin kita udah bisa menentukan nilai A, B, dan C ya. Nah, kemudian plus minus akar dari B kuadratnya, B-nya ini dari soal. Ingat, B pangkat 2 itu bukan B kali 2, tapi B dikali B. Dikurangi 4AC. 4AC ini itu adalah perkalian. Jadi 4 dikali sama nilai A dikali sama nilai C. Dibagi dengan 2 kali A. Nah, kita mulai aja di contoh ini. Carilah akar persamaan dari X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, untuk langkah pertamanya itu sama kayak kemarin. Jadi kita harus menentukan dulu nilai A-nya berapa, nilai B-nya, dan nilai C. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk nilai A itu adalah angka yang berdampingan dengan X pangkat 2. Berarti di sini ya. Nah, karena di sini nggak ada angkanya, ingat kalau nggak ada angkanya itu berarti ada angka 1. Jadi nilai A-nya itu adalah 1. Untuk nilai B-nya itu adalah ini yang berdampingan dengan X. Negatifnya ingat, jangan lupa dibawa. B-nya itu berarti negatif 2. Terus C-nya itu adalah yang angka doang, nggak ada X-nya. Jadi C-nya itu adalah negatif 3. Nah, udah kayak gini, kita masukin dulu ke rumusnya. Biasakan sebelum mengerjakan soal, rumus harus selalu ditulis. Kenapa? Biar nanti kalian hafal dan gak lupa. Jadi ingat ya, setiap kalian nanti mengerjakan soal, rumusnya harus ditulis ulang dulu. Nah, dari sini kita masukin angka-angkanya. Ingat, negatif yang ini itu dia dari rumus. Negatif, B-nya itu kan dia negatif 2. Nah, negatif 2 di sini ya. Nah, jadi harus kita tulis lagi negatif 2. Jadi negatif ini kenapa bisa ada 2? Negatif yang pertama munculnya dari rumus, negatif yang ini itu adalah dari si soalnya. Terus plus minus akar B. Nah, ketika kalian menuliskan bilangan negatif, biasakan menggunakan tanda kurung. Jadi negatif 2, pangkat 2-nya simpen di luar. Dikurangi 4. Nah, untuk mengganti tanda kali biar nggak ketukar sama huruf X, biasakan kita menggunakan tanda titik. Jadi titik ini itu sebagai kali. Nah, untuk A-nya itu di sini 1. Jadi 4 kali 1 dikali C-nya itu ini min 3. Nih per 2 dikali A-nya ini ya. A-nya itu adalah 1. Sama dengan, nah dari sini, di sini kan ada min ketemu sama min. Ingat bahwa negatif dikali negatif itu hasilnya adalah positif. Jadi min ketemu min di sini itu adalah positif 2. Plus minus akar. Nah, di sini kan ada negatif 2 pangkat 2. Nah, bukan negatif 2 kali 2, tapi negatif 2 pangkat 2. Itu artinya negatif 2 dikali negatif 2. Jadi negatif kali negatif itu positif, 2 kali 2 itu 4. Nah, jadi negatif 2 pangkat 2 itu 4. Nah, sekarang aja di sini negatif 4 dikali 1. Ini kurangi dulu. Terus saja 4 kali 1 itu adalah 4. 4 dikali negatif 3 itu adalah negatif 12. Ya. Ini kan kalau misalkan kalian masih bingung kan di situ 4 kali 1 kali negatif 3. 4 kali 1 kan 4. 4 dikali negatif 3.
4 kali 3 itu 12, ini itu positif, ini negatif. Kalau ada positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Jadi 4 kali negatif 3 itu negatif 12. Nah ingat, kalau misalkan kalian nulisin bentuk negatif itu biasakan pakai kurung. Per 2 kali 1, 2. Terus sama dengan 2 plus minus akar. Nah di sini 4 dikurangi negatif 12. 4 dikurangi negatif 12. Kalau misalkan ada bentuk min ketemu min kayak gini yang cuman dipisahin sama tanda kurung, berarti dia otomatis min kali min itu adalah plus. Jadi yang min ini, nih ya, yang 2 ini dia berubah jadi plus. Jadi hasilnya adalah 4 tambah 12 jadi 16. Jadi 4 kurangi negatif 12 itu adalah 16 per 2. Nah, bisa kayak gitu. Kita cari apakah akar 16 ada hasilnya. Akar 16 itu berarti kalian harus cari dua angka yang sama. Kalau dikalikan hasilnya 16, ternyata ada akar 16 itu dari 4 kali 4, ya kan? Jadi akar 16 itu adalah 4. Jadi X1 dan 2-nya itu adalah 2 plus minus 4 per 2. Nah, tadi kan Ibu bilang ini itu adalah X1 dan X2. Apa maksudnya? Jadi dari bentuk ini, kita pecah X1 dan X2-nya itu dipisah. Nah, bedanya apa? Kan di sini ada plus minus kan? Nah, plus yang ini itu untuk X1, jadi 2 tambah 4 per 2. Nah, sedangkan untuk X2-nya kita ambil yang min. Jadi 2 kurangi 4 per 2. 2 tambah 4, 6, bagi 2 itu adalah 3. 2 kurangi 4 itu adalah negatif 2, dibagi 2 itu adalah negatif 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan negatif 1. Gitu. Nah, ini contoh yang berikutnya. Misalkan ada 2x kuadrat tambah 4x tambah 1 sama dengan 0. Seperti biasa, kita tentuin dulu A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 4, dan C-nya adalah 1. Ingat, rumusnya harus ditulis ulang biar kalian gak lupa. Per 2A. Nah, kita masukin angka-angkanya. Ini min, itu dari rumus. B-nya itu 4. Plus minus, di sini kan B kuadrat, berarti B-nya itu 4 kan ini ya. Jadi 4 pangkat 2 dikurangi 4 dikali. 4 ini dari rumus ya, bukan 4 yang B. A-nya itu adalah 2, C-nya itu adalah 1. Per 2 dikali A-nya itu adalah 2. Jadi negatif 4 plus minus 4 pangkat 2 itu adalah 16. 4 kali 2 kali 1 itu adalah 8. 2 kali 2 itu 4. Jadi min 4 plus minus akar 8 per 4. Nah, sekarang kita cari apakah akar 8 ada hasilnya. Ternyata akar 8 itu tidak bisa dihasilkan. Jadi kan gak ada bilangan yang sama jika dikalikan hasilnya 8. 8 itu kan diperoleh dari 2 kali 4. Atau 1 kali 8. Jadi gak ada ya. Nah, maka dari itu langsung kalau misalkan kayak gini gak bisa diakarin, langsung aja kita pecah. Berarti X1-nya jadi min 4. Kita ambil yang plus akar 8 per 4. Dan untuk yang X2-nya itu adalah min 4. Sekarang kita ambil yang min akar 8 per 4 gitu. Maaf kalau misalkan Ibu terlalu cepat neranginnya. Kalau misalkan ada yang masih kalian belum pahami atau masih bingung, silakan japri melalui WhatsApp pribadi atau melalui grup juga boleh. Kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, silakan kalian seperti biasa kerjakan latihannya di buku kalian. Ingat, tulis soalnya, jangan lupa dengan caranya harus ditulis. Jangan ada yang langsung isinya kayak kemarin ada kejadian. Kalau misalkan ada yang ngirimin cuman jawabannya doang, sama Ibu gak akan dinilai. Jadi harus dengan caranya lengkap. Selamat belajar.